Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi rezeki yang banyak berupa kesehatan, keimanan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah diiringi Abu Bakar As-Siddiq, itu warga Ansor, warga Madinah itu berlomba-lomba berebut tali kekang onta yang ditunggangi Rasulullah SAW. Tapi dengan bijak Rasulullah tidak menolak, tapi mengatakan biar onta saya ini yang memilih di mana saya harus berdiam, di mana saya harus tinggal. Akhirnya onta itu biarkan berjalan dan akhirnya berhentilah di rumah seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Namanya Khalid bin Zaid karena anaknya namanya Ayub, jadi terkenal Abu Ayyub Al-Ansori, dinisbahkan pada penduduk Ansor. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori itu menjadi inspirasi hingga tahun-tahun yang kemudian, tahun-tahun yang sangat panjang, hingga tahun zaman sekarang pun masih menjadi sumber inspirasi. Abu Ayyub Al-Ansori ini termasuk orang yang berumur panjang ya. Dia melewati semua khalifah ya. Dari mulai 2 tahun Abu Bakar, kemudian Umar selama 10 tahun, kemudian Utsman selama 12 tahun, Ali, bahkan dia meninggalnya di masa Muawiyah. Muawiyah putranya Abu Sufyan bin Harb. Wafatnya sangat spektakuler sekali. Saat itu Muawiyah memerintahkan untuk meluaskan lagi keislaman itu sampai di wilayah Romawi. Waktu itu panglimanya adalah putra Muawiyah ya, namanya Zaid bin Muawiyah. Abu Ayyub ada di dalam itu, padahal usianya sudah 80 tahun lebih. Dia berpesan pada panglimanya Yazid bin Muawiyah, apabila saya nanti malam mati atau apabila saya mati sebelum berperang, tolong saya dimakamkan di garis batas terdepan, jadi di benteng Romawi. Kita tahu waktu itu Romawi terbagi dua ya. Ini Romawi Timur ya, di Bizantium, yang pusatnya sekarang itu di Istanbul, di Turki itu. Memang waktu itu sangat luar biasa. Bahkan sebelum saat itu, ketika zaman Rasulullah, ada 2 negara besar, salah satunya adalah Romawi. Negara adidaya waktu itu Persia, di Iran sana sama di Romawi. Yang wilayah meliputi sampai ke Syam ya, sampai ke Palestina, Syria dan seterusnya, Lebanon. Akhirnya Nabi Ayub waktu itu memang benar-benar meninggal sebelum berperang. Dipikulah ke baris batas ke depan. Apa pengaruhnya di sana? Orang-orang Romawi mengatakan, bahkan melalui telik sandinya, melalui intelnya, dia bertanya, siapa ini mayat ini? Ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Waktu memang Rasulullah sudah wafat sudah bertahun yang lalu ya,
waktu itu tahun 52 Hijriah, sedangkan Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Jadi sudah 41 tahun kemudian. Beliau adalah sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansori dan berpesan, apabila saya tidak sempat perang memerangi kaum kafir, maka makamkanlah saya, tanamlah saya di garis batas terdepan. Bapak Ibu yang saya hormati, Abu Ayyub ini memang dikenal orang yang sangat husnudon, sangat pemaaf dan sangat berprasangka baik. Bahkan ketika Aisyah menerima fitnah yang luar biasa, difitnah oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Muawiyah ada main berselingkuh dengan Sofyan bin Atol ya, bin Mu'atol. Itu satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Abu Ayyub. Bahkan ketika ditanya oleh Umi Ayyub, oleh istrinya, wahai Abu Ayyub, apakah kau tidak percaya dengan desas-desus di Madinah ini bahwa Aisyah begini dan begitu? Dia mengatakan dengan tegas, apakah kamu akan melakukan perselingkuhan di belakangku? Apakah kamu akan melakukan seperti yang dikatakan orang-orang? Demi Allah tidak mungkin saya melakukan. Apalagi Aisyah yang jauh lebih baik dari kamu. Jadi saya yakin kalau kamu saja tidak mungkin melakukan hal-hal yang tercela, apalagi Aisyah. Begitu husnudonnya terhadap sahabat, begitu husnudonnya terhadap istri Rasulullah. Hingga akhirnya benar-benar syahid karena dia meninggalnya juga waktu itu dalam pembukaan ke Bizantium ya, memerangi kaum kafir di sana, walaupun saat itu memang belum berhasil. Kapan berhasilnya? Berhasilnya saat Sultan Muhammad II ya, atau orang kafir mengatakan Sultan Mehmed II, yaitu kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Hijriah. Apa pengaruh Abu Ayyub kepada pasukan, terutama pada Al-Fatih? Ketika di perbatasan Romawi itu, seorang sahabat dari Al-Fatih mengatakan bahwa di sini ada sahabat Rasulullah yang wafat di sini. Itulah jadikan inspirasi, jadikan semangat. Yang akhirnya dengan pertolongan Allah, Al-Fatih dengan semangat yang luar biasa juga inspirasi dari Abu Ayyub Al-Ansori, di mana saat itu Bizantium begitu kokohnya, tidak tertandingi, tidak terjebol pertahanannya, bisa dipatahkan oleh seorang pemuda berumur 21 tahun, Muhammad Al-Fatih. 23 tahun, 21 tahun beliau memerintah, 23 tahun beliau menaklukkan Bizantium. Yang akhirnya saat ini, sekarang ini makam itu sudah dipindahkan. Kalau dulu di sisi luar gerbang, sekarang dipindahkan di sisi dalam gerbang, di benteng Bizantium itu di Istanbul. Dengan kemenangan Al-Fatih, dengan inspirasi Abu Ayyub itu, Kesultanan Turki ini menjadi satu-satunya yang terkuat waktu itu. Kalau sebelumnya ada Persia, ada Romawi, saat itu setelah tahun 1453 Masehi, yang menjadi negara superpower satu-satunya adalah negara Kesultanan Utsmani. Kalau orang Barat mengatakan Ottoman ya, Ottoman. Sampai 600 lebih ya, 600 tahun lebih menjadi satu-satunya negara terbesar, negara Islam terbesar. Hingga jatuhnya tahun 1924. Ini yang perlu kita pelajari adalah kenapa jatuh juga. Tak seorang pun dari Yahudi dan Nasrani itu senang dengan kejayaan Islam. Tak satu pun. Itu kita harus yakin itu. Saat itu
Turki diserang dari luar tidak mungkin ya. Akhirnya apa? Kaum Eropa, Yahudi dan Eropa yang banyak beragama Nasrani itu memunculkan seorang tokoh baru. Tokoh yang baru ini yang dijadikan boneka. Dia bisa menumbangkan kekaisaran Utsmani yang sudah 600 tahun lebih. Siapa dia? Ini sangat terkenal sekali. Ini adalah pendiri negara Turki sekuler, ya. Kemal Pasha Atatürk. Ini orang ini yang jelas-jelas merusak Islam atas rongrongan, atas dukungan dari pihak Yahudi. Sampai akhirnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama oleh Al-Fatih, waktu itu ada namanya Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Itu basilika ya, basilika seperti masjid. Yang pertamanya itu basilika untuk kaum ortodok ya, ortodok. Jadi kaum Kristen ortodok kemudian dijadikan seperti semacam gereja. Waktu itu setelah ditaklukkan dijadikan masjid. Tetapi apa yang terjadi setelah zaman Kemal Pasha Atatürk? Itu dijadikan museum. Jadi simbol-simbol keagamaan itu dihancurkan. Kita harus waspada sampai sekarang bahwa tak seorang pun dari luar Islam itu bangga, senang dengan kejayaan Islam. Bertahun-tahun terpuruk Turki, negara raksasa menjadi negara yang miskin. Akhirnya baru beberapa tahun yang lalu ya, 18 Agustus 14 hampir bersamaan, beda bulan saja dengan pemerintah plus 62, itu muncullah seorang benar-benar memperjuangkan Islam, Recep Tayyip Erdogan namanya. Setelah dia jadi presiden, dia benar-benar mengembalikan Turki ke marwahnya menjadi negara Islam yang besar. Walaupun tidak mudah, beberapa kali mengalami kudeta yang akhirnya berhasil juga. Tetapi sampai sekarang pun orang-orang di luar Islam juga tidak suka dengan keberhasilan Islam itu. Dan jangan dikira kita di sini tuh aman-aman saja. Bangsa Indonesia pun jadi tidak terlepas dari itu. Kalau kita mengatakan kita aman-aman saja, bebas dari rongrongan Yahudi, dari Syiah, dari Nasrani, mungkin kurang minum mungkin, ya, atau kurang membaca. Kita harus tetap waspada. Harus waspada. Tetapi tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Waspada wajib. Bahwa Islam ini dari segala sisi berusaha dihancurkan. Dan satu hal, tidak mungkin Islam dihancurkan secara head to head ya. Tidak mungkin, tidak berani mereka. Kalau kita ditantang perang, kita nggak membawa senjata. Orang yang di dalam masjid ini, insya Allah tidak satu pun yang melarikan diri. Kalau memang ditantang ada perintah jihad, dan orang kafir paham itu, dan tidak mungkin orang Islam diperangi secara frontal, tidak mungkin. Dimunculkanlah boneka-boneka yang indikasinya sangat mudah kita pahami. Siapapun yang mengatakan bahwa agama harus dipisahkan dengan pemerintahan tidak ada hubungan dengan agama, itulah sekuler dan itulah pengaruh komunis dan pengaruh Yahudi. Tidak bisa dibantah. Bahkan ada seorang panglima di Indonesia mengatakan semua agama itu sama di hadapan Allah. Itu masalahnya kalau orang tidak paham, dia membicarakan hal-hal yang di luar kepahamannya. Jelas inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu Islam. Agama yang
diridhoi di sisi Allah, artinya agama yang paling benar adalah Islam, itu sudah wajib kita pahamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Islam agama yang paling benar itu tidak insya Allah, itu pasti kita pegang, walaupun kita tidak mungkin dalam negara berdemokrasi mengatakan saya benar kamu salah, just tidak mungkin umat Islam mengatakan itu, apalagi kita warga Muhammadiyah. Bapak dari mati Allah, begitu kuatnya tokoh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah, itu yang membekas kesuhudan, kejihatan, keberpihakan pada Islam, yang menginspirasi pada kita semuanya. Itu hanya salah satu sahabat saja, padahal semua sahabat Rasulullah mempunyai keistimewaan yang luar biasa, termasuk Muawiyah yang sering difitnah oleh kaum Syiah bahwa Muawiyah adalah memusuhi Ali, karena waktu memang terjadi perang Siffin itu memang hanya berbeda ijtihad saja, tidak bermaksud memusuhi. Ini sudah pernah kita terangkan beberapa waktu yang lalu. Intinya adalah kita tetap berhusnudzon pada semua sahabat Rasulullah. Itulah pemahaman akidah Ahlus Sunnah. Harus kita miliki pemahaman Ahlus Sunnah pada semua sahabat adalah mulia. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik umat adalah zamanku, kemudian sesudahnya, kemudian sudahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempelajari sahabat dalam rangka ini juga menjalankan perintah Rasulullah SAW. Jadi sejarah itu sangat penting agar kita tidak mudah dibelok-belokkan, agar kita tidak mudah disusupi oleh siapapun, terutama musuh-musuh di luar Islam. Bapak Ibu dari mati Allah, semoga yang sedikit bermanfaat, ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.